Alhamdulillah, alhamdulillah wahda, wa nasara abda, wa a'azza zulla wa hazama al-ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullahu innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin dakhala jannah wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yakuna sadaqallahu al-'azim sadaqar rasul. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah. Hari ini kita tinggalkan berbagai macam aktivitas keduniaan kita. Hari ini Allah berikan kepada kita anugerah. Allah jadikan kita kemuliaan sebagai umat akhir zaman, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah cucurkan rahmat kepada kita dan Allah titipkan sebagai amanah kepada diri kita itulah berbagai macam nikmat. Ternyata yang terbesar pun bukan karena iman, yang terbesar bukan karena Islam, tidak pula karena takwa kita yang Allah berikan hari ini. Yang terbesar adalah kita masih berada pada satu komando yang kelak kita akan dipertanggungjawabkan dan diajukan oleh beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terbesar itu ialah beliau kanjeng baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Berkat beliaulah kita mengenal iman. Berkat beliaulah kita memiliki satu akidah tauhid yang begitu panjang perjalanan tauhid ini. Manakala tauhid ini Allah sempurnakan, diberikan kepada kanjeng baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sepantasnya lah umat yang terbaik, umat akhir zaman, untuk memegang satu kendali perjalanan kehidupan sebagai pondasi kehidupan, itulah tauhid Islamiyah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Refleksi iman dan takwa, refleksi iman dan Islam adalah bentuk takwa kita kepada Allah. Oleh karenanya kita berharap Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik sepanjang perjalanan Jumat yang sudah kita lalui. Dan kita berharap refleksi dari ibadah sholat ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita. Harapan kita tiada lain, saudara, ketika kita laksanakan rangkaian ibadah yang amat sangat diwajibkan oleh Allah dan memiliki peringkat tertinggi dari sekian banyak syariat, sholat ini akan menjadikan kita perjumpaan dan pertemuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-shalah mi'rajul mu'minin. Yang kedua, jadikan sholat kali ini adalah manakala kita memenuhi rukun syarat sunnah dan adabnya dalam pelaksanaan ibadah-ibadah sholat yang kita lakukan. Karena kita menyadari bahwa ibadah sholat itu adalah amal ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi kunci dari segala macam permasalahan yang saat ini sedang kita hadapi
dengan berbagai macam problem, masalah yang setiap hari selalu ada dalam perjalanan kehidupan kita. Dua yang kita inginkan dari ibadah sholat hari ini ke depannya. Dan yang ketiga, bahwa sholat itu akan menentukan diri kita menjadi orang-orang umat baginda Rasulullah SAW yang memiliki akhlakul karimah mulia. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ukuran akhlak manusia baik tidaknya faidah suluh. Kalau ibadah sholatnya baik, maka akan baik akhlakul karimahnya, maka akan baik semua perjalanan kehidupannya. Tidak ada kata manusia ini jauh dari Allah SWT. Belum selesai harapan kita dari ibadah yang kita lakukan hari ini, saudara. Ternyata kita berharap ibadah sholat yang kita lakukan ini akan memberikan satu efek jera. Karena setiap perjalanan kehidupan kita akan bersandar kepada kaidah hukum yang Allah sudah gariskan dan tetapkan kepada kita. Oleh karenanya, perjalanan ibadah akhir dari sholat kita berharap kepada Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Keterbatasan waktu kita, saudara. Samurah bin Jundub menyampaikan satu hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kumpulan hadis Bukhari Muslim, di mana satu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, beliau berkumpul dengan para sahabatnya. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semalam aku kedatangan dua pemuda yang demi Allah dua pemuda ini belum pernah aku lihat. Dua pemuda ini mengajakku untuk menelusuri beberapa tempat. Akhirnya saudara, baginda Rasul mengikuti kedua pemuda ini. Singkat daripada riwayat ini, saudara, Rasul berhenti pada satu tempat di mana Rasul melihat dua pemuda. Satu pemuda berbaring dengan kondisi terlentang, saudara. Tatapannya mengarah ke langit dalam kondisi terbaring. Dan satu pemuda berada tepat di belakang, pas di belakang kepala si pemuda yang sedang terbaring tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamati apa yang akan dilakukan oleh si pemuda yang berdiri ini. Kemudian si pemuda yang berdiri ini diamati oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengambil sebuah batu yang amat sangat besar. Diambil maka dilemparkan tepat ke arah kepala si pemuda yang sedang terlentang berbaring tadi, maka hancur lumatlah kepala si pemuda tadi. Darah berhamburan kemana-mana, otak pun berceceran. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, astagfirullah, siapa mereka? Apa yang pernah mereka lakukan? Ini pertanyaan timbul dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditujukan kepada dua pemuda yang mengantarkan baginda Rasul menelusuri beberapa tempat. Ternyata saudara, tidak ada satu jawaban yang dijawab oleh dua pemuda ini. Bahkan jauh sawit terdengar, Muhammad, menyingkirlah engkau dari tempat itu. Masih penasaran baginda Rasul harus meninggalkan tempat pertama. Berhenti di tempat yang kedua, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melihat hal yang hampir mirip peristiwa itu dengan peristiwa yang pertama. Dilihat dua pemuda, satu pemuda sedang berbaring tertelungkup dan satu pemuda berada pas di tengah-tengah badan si pemuda yang tertelungkup dalam posisi berdiri. Aneh baginda Rasul amati, si pemuda yang berdiri ini menggunakan beberapa kali, satu dimasukkan ke mulut, satu ke kuping, kemudian satu lagi ke mata. Dengan tenaga yang amat sangat besar, saudara, tiga mata kail itu ditarik dengan kekuatan yang begitu hebat sehingga separuh dari wajah pemuda yang tertelungkup tadi terlepas. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali menggeleng-gelengkan. Astagfirullahaladzim. Siapa mereka dan apa yang pernah mereka lakukan? Ini pun pertanyaan timbul kembali oleh baginda Rasul kepada dua pemuda, tapi sekali lagi tidak ada satu jawaban yang diberikan jawaban itu kepada baginda Rasul. Sayup kembali terdengar, Muhammad, menyingkirlah engkau dari tempat itu. Berangkat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rasa penasaran yang amat sangat, sampai di tempat yang ketiga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat satu cerobong api, cerobong asap yang amat sangat besar. Aneh, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari luar api menyambar ke dalam, dari dalam keluar api itu, bahkan terdengar jeritan-jeritan pasangan muda-mudi di dalamnya. Rasa penasaran baginda Rasul menaiki sebuah bukit, maka dilihat oleh
baginda Rasulullah SAW. Banyak pemuda-pemudi di dalamnya itu tidak menggunakan sehelai benang. Pertanyaan kembali timbul dan berulang apa yang ditanyakan oleh baginda Rasul. Pertanyaan itu tidak dijawab oleh lanjut perjalanan ke tempat berikutnya, terhenti di bentangan sungai yang amat lebar dan panjang dan aneh, kata baginda Rasul. Bukan air yang mengalir dari sungai itu, bahkan yang keluar yang mengalir itu adalah nanah dan darah yang keluar dari para pelacur pada saat mereka hidup di dunia. Kembali dilihat oleh Rasulullah SAW. Satu pemuda sedang berenang dan satu pemuda berada di tepian sungai itu. Ketika pemuda yang akan menepi, maka pemuda yang ada di tepian sungai itu melemparkan bebatuan sehingga pemuda yang berenang itu tenggelam. Begitu seterusnya. Lelah sudah perjalanan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantar oleh dua pemuda tadi menerusi satu tempat yang begitu indah, taman yang begitu indah yang belum pernah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya. Ternyata saudara, taman itu adalah Jannatul Adn. Dan dua pemuda yang datang itu adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjumpai baginda Rasulullah SAW. Rasul bertanya, wahai pemuda, gambaran apa yang terjadi kepada umatku yang kau tunjukkan kepadaku? Kata dua malaikat ini, saudara, kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Muhammad, itulah gambaran umatmu akhir zaman ini yang mereka lakukan di saat-saat mereka sudah tinggalkan agama. Yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka meninggalkan dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai kedekatannya kepada bersyariat dan seterusnya. Akhir zaman masjid di mana-mana dibangun indah, saudara. Tapi jarang lagi terdengar zikir-zikir yang indah seindah bangunan yang dibangun. Membangun masjid gampang, saudara, tapi membangun bagaimana kualitas umat ini yang menjadi masalah bagi kita. Akhir zaman, Al-Quran cuma hanya sekedar jadi alat, jadi simbol saat-saat perkawinan generasi kita, hanya untuk meminang satu dengan lainnya. Tetapi pada saat itu tidak lagi Al-Quran mereka jadikan pedoman dalam perjalanan kehidupan mereka. Yang memberikan tidak pandai membaca Al-Quran, apalagi memahami, yang diberikan pun demikian. Jadi akhir zaman umatmu baginda Rasul, maka apa yang kau lihat itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh umat akhir zaman. Peristiwa yang pertama itu adalah gambaran umatmu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Akan datang satu zaman, satu kelompok di mana banyak manusia yang menganggap salat sekedar menggugurkan kewajiban. Dia tidak pandai menurunkan syarat sunnah dan adat sementara keinginan kita untuk mendapatkan empat hal tadi. Bagaimana salat yang kita lakukan akan menjadi pertemuan kita, mi'raj diri kita bertemu kepada Allah. Bagaimana salat yang kita lakukan akan bisa menyelesaikan tumpang tindih permasalahan problem yang kita hadapi setiap waktu. Bagaimana salat yang kita lakukan ini akan menjadi pembentuk akhlakul karimah mulia bagi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana pula salat akan menjadikan diri kita semakin cerah terhadap aturan-aturan dan hukum-hukum Allah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berapa banyak termasuk al-fakir sampai hari ini kita salat kita tidak hadirkan diri kita. Imam Ghazali mengatakan, hudur kalb hati, hadirkan hatimu. Tapi yang ada dalam akal pikiranmu semua masalah pekerjaan yang kau lakukan hari ini. Ketika kau sedang berada dalam salatmu, hudur kalb, hadirkan hatimu. Saat ini kau sedang berada di hadapan Allah. Bukan hanya sekedar ibadah zahir kita lakukan dengan rukun-rukunnya saja. Sementara kita tidak pernah memenuhi rukun syarat sunnah dan adabnya, maka sholat yang kita lakukan sekedar menggugurkan kewajiban, saudara. Tidak cukup, saudara, hudul qalb. Kita ajak semua akar pikiran kita, bahkan pikiran kita kemana-mana, saudara.
himmah, terpikir hal-hal yang belum terselesaikan saat kita sholat, terpikir keinginan-keinginan, harapan-harapan, keperluan-keperluan, keinginan-keinginan kita, bahkan andai-andai kita ketika kita laksanakan ibadah sholat, semua nafsu berkumpul dikala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali mengatakan, hadirkan sholat. Setelah kau hadir salatmu, kau bukan sekedar menggerakkan semua anggotamu itu sebagai bagian dari ibadah zahirmu dalam salat, tapi hendaknya kau lakukan tafahum tentang apa yang kau lakukan. Oleh karenanya, saudara, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar disebut sebagai takbiratul ihram adalah ketika kita mulai Allahu Akbar, hadir diri kita di hadapan Allah, diharamkan untuk melakukan semua aktivitas tentang keduniaan. Banyak saat ini, saudara, orang yang tahu sholat tapi tidak paham tentang sholat. Banyak hari ini orang yang pintar tetapi tidak cerdas dalam menegakkan ibadah sholatnya. Sehingga ukuran akhlakul karimah, manusia benar tidak benarnya, bijak tidak bijaknya, adil tidak adilnya, sempurna keputusannya, tidak berakhlaknya, ukurannya adalah ibadah sholat yang kita lakukan. Masjid di mana-mana dekat, saudara. Berapa banyak yang mengaku umat Rasulullah ketika Allah panggil, sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang disampaikan seorang muezzin untuk segera bertemu kepada Allah, melakukan interaksi dan komunikasi kepada Allah. Tapi berapa banyak yang mengaku umat Islam, umat baginda Rasulullah, yang hari ini, saudara, yang rumahnya dekat, merasa terpanggil, mereka tidak melaksanakan ibadah salat Jumat hari ini. Faqallafa min ba'din khalqun adha'us shalah. Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jiharan, kata baginda Rasul. Jelas dia tinggalkan keberkahan, diangkat oleh Allah keberkahan, dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya, mutlak dia menjadi kafir meninggalkan salat. Yang kedua, saudara, ketika kau lihat Muhammad seorang anak muda menarik dengan beberapa mata tangis separuh dari wajahnya terlepas, ini gambar umatmu akhir zaman. Ketika mereka punya harapan, keinginan, kekuatan, kebutuhan dalam perjalanan hidupnya, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Tapi Al-Quran tidak mereka jadikan sebagai imam dalam perjalanan kehidupan mereka. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah. Allah dan Al-Quran menjadi syifa, menjadi obat penyakit zahir dan batin, obat menjadi kedangkalan yang terjadi akhlakul karimah di tengah umat saat ini. Ketika orang tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka manusia ini akan lalai dan tidak bijak dalam segala keputusannya. Ia akan menjadi pemimpin yang zalim ketika tidak berpegang kepada kebijakan Al-Quran, saudara, bukan kitab pembanding. Al-Quran Allah turunkan, unzila bihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran akan mengerahkan dengan berbagai macam dimensi dan kehidupan kita, dengan berbagai macam profesi, dengan berbagai macam kehidupan kita dalam kehidupan strata apapun. Maka Al-Quran akan menuntun kita untuk menjadi orang yang lurus di hadapan Allah. Malu kita, anak kita sampai kepada perguruan tinggi kita didik, saudara, tingkat akademis S1, S2, S3, selesai pendidikan dunianya, yang timbul dalam pikiran kita sebagai orang tua, apa yang akan kau makan sepeninggalnya ayah menanti, kau bekali pendidikan duniamu untuk kalian agar kalian bisa makan nanti sepeninggalnya ayahmu dan orang tua. Kita tidak pernah bertanya, wahai nak, aku bekali pendidikan akademis ini dengan pendidikan agama yang stratanya lebih baik daripada pendidikan duniamu. Apa yang akan kau sembah sepeninggalnya orang tuamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Berapa banyak saudara anak-anak kita yang tidak pandai membaca Al-Quran sampai hari ini. Bahkan mungkin di usia kita sampai saat ini, saudara, banyak yang tidak paham membaca Al-Quran. Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita. Al-Quran malatuhu syafi'ani fi Allah. Sebab itu
Hambamu mempelajari Al-Quran di malam hari, kemudian dia mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan setiap hari. Fariqum man ta'allama Al-Quran fa'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian dia mengamalkan. Mari koreksi diri kita sebagai kepala rumah tangga. Sudah seberapa banyak Al-Quran dari mulai ba'da maghrib sampai subuh kita kumandangkan tali Al-Quran dalam kehidupan rumah tangga kita. Terakhir saudara, Allah amanahkan diri kita sebagai orang-orang yang akan membimbing perjalanan rumah tangga anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang pertama Allah akan tanyakan penglihatan kita. Apa yang kau lihat perilaku istrimu? Apa yang kau lihat perilaku anakmu dengan pakaian dan akhlak kau terima mereka? Allah akan tanyakan kepada kita, saudara. Allah akan tanya pendengaran kita. Apa yang kau dengar, zikir atau cemoohan, ucapan-ucapan yang tidak bertauhid kepada Allah dan tidak berakhlak kepada Allah dari istrimu dan anak-anakmu. Allah akan tanya kepada kita apa yang ada dalam pikiranmu. Ketika kau dengar, kau lihat istri dan anak-anakmu keluar dari Al-Quran, mereka tidak amalkan ibadah sholat dalam kehidupan. Dan apa yang ada dalam hatimu ketika kau lihat, ketika ada dalam pikiranmu, ketika kau dengar istri dan anak, bahkan dirimu, kau tidak punya hati untuk membalikan fitrahmu kepada Allah. Dua hal ini saudara keterbatasan waktu kita, insya Allah mudah-mudahan. Ayo kita kembali kepada sholat. Serusak apapun kita, sepinal apapun kita, selacur apapun kita, sholat jangan pernah kita tinggalkan, saudara. Yang kedua, satu hari, walau satu ayat Al-Quran hidupkan di dalam rumah tangga kita. Insya Allah mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan pada nasihat penting buat diri Al-Fakir dan kita semua. Kita harapkan akhir daripada perjalanan bulan Dzulhijjah ini, di mana saat ini saudara-saudara kita kembali setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji. Insya Allah mudah-mudahan mereka kembali ke tanah air dengan selamat. Mereka telah membekali arba'in sholat 40 hari di Madinah menjadi bekal yang terbaik sebagai bekal ibadah sholatnya, sehingga mereka bisa mendapatkan pahala. Lalu kita di tempat ini, kita lebih daripada arba'in kita dapatkan yang akan menjadi bekal dalam perjalanan hidup kita. Mereka yang telah menyelesaikan talil Quran di dua tempat suci sana, insya Allah kesempatan lebih banyak kepada kita. Ayo menunaikan Al-Quran sebagai asyifa, sebagai hudan linnas wa bayinati minal huda wal furqan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatara nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsara nas la ya'lamun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisadil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil gizat, ashkuruhu ala masabil bidarar, dan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallam tasliman katsira. Ayuhan nas ittaqullaha rabbal alamin wa taqwa syaitallah bil awwalin wal akhirin wa syi'arul mu'minin wa ridhanul muttaqin, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza. Wa'alamu anna Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu min kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Sadatina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabah wa tabi'in tabi'ana lahum bi ihsan ila yaumiddin. Alaina ma'ahum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i